Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang macam-macam titik stasioner. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, serta komennya untuk video-video berikutnya. Ayo kita belajar sama-sama. Macam-macam titik stasioner. Ini bahasan kita untuk hari ini. Silakan tulis sedikit. Keadaan titik stasioner suatu fungsi fx di titik P dalam kurung A, fx mempunyai tiga jenis, yaitu titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, titik balik maksimum. Nah, titik balik maksimum terjadi jika di sekitar X sama dengan A terjadi perubahan tanda dari tanda positif dalam kurung fungsi naik menjadi tanda negatif dalam kurung fungsi turun, atau dari kiri ke kanan. Misal, di sini X sama dengan A. Nah, di sana dikatakan terjadi perubahan tanda dari positif ke negatif. Dari positif ke negatif. Maka tanda positif ini dia akan naik, cenderung naik sampai pada titik jenuh, sehingga pada batasnya ini dia akan berbalik. Inilah namanya titik balik maksimum. Kalau titik balik maksimum naik dulu baru turun. Setelah dia sampai pada tingkat maksimal, sampai pada titik jenuh, maka dia akan berbalik. Itu namanya titik balik maksimum. Titik balik maksimum mulai dari positif dan berakhir di negatif. Yang kedua, titik balik minimum. Terjadi jika di sekitar X sama dengan A. Terjadi jika di sekitar X sama dengan A terjadi perubahan tanda dari tanda negatif atau fungsi turun menjadi tanda positif atau fungsi naik, atau dari kiri ke kanan. Ini saya ilustrasikan. X sama dengan A, terjadi perubahan tanda dari tanda negatif ke tanda positif, sehingga cenderung turun dia, dari fungsi turun ke fungsi naik. Turun dari titik sampai titik jenuh, ketemu positif, naik dia. Itu ya. Berikutnya yang ketiga, titik belok. Titik belok. Titik belok terjadi jika di sekitar X sama dengan A tidak ada perubahan tanda. Terjadi jika di sekitar X sama dengan A tidak ada perubahan tanda. Tidak ada perubahan tanda ya. Sehingga jika saya ilustrasikan,
jika di sini X sama dengan A, nah, tandanya positif, dan di sini dia tidak terjadi perubahan tanda setelah batas ini juga tetap positif, maka dia cenderung naik ya, naik. Dia sampai titik jenuh, berbelok lagi naik. Terus atau kalau dia ini titiknya negatif, X sama dengan A, negatif. Setelah negatif dia biasanya positif, dan di sini dia tidak terjadi positif, dia tidak terjadi perubahan tanda, tetap negatif, maka dia akan berbelok. Ingat, negatif itu fungsi turun. Sampai titik 0, diam, baru berbelok turun lagi. Itu dia. Itu ya. Nah, itulah ada 3 macam-macam dari titik stasioner. Yang pertama titik balik maksimum, yang kedua titik balik minimum, yang ketiga titik belok. Nah, titik beloknya ada 2. Jika dia dari tanda positif tidak terjadi perubahan, maka dia cenderung naik dan berbelok naik. Seperti ini. Jika dia dari tanda negatif tidak terjadi perubahan dan tetap negatif, maka dia cenderung turun. Kan dari turun dia terus. Gitu. Nah, sekarang kita coba contoh. Nomor 1, tentukan nilai stasioner. Saya tidak berikan nomor dulu. Ini kalian tulis contoh. Tentukan nilai stasioner dan jenis titik stasioner dari fungsi berikut. Fungsinya. Nah, di sini baru Bapak kasih contoh nomor 1. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Itu dia. Saya ganti bukunya, saya ganti ya. Saya tulis di sini ulang. Nomor 1, Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Nah, kita cari dulu f aksen x nya. Syarat stasioner ini adalah f aksen x sama dengan 0. Cari f aksen x, sehingga f aksen x nya berapa di sini? Ini turunkan 4x plus 5. Tadi dia f aksen x nya sama dengan apa? 0 kan, dia sama dengan 0. Nah, setelah itu baru cari nilainya. Nilai stasioner. Yang pertama, nilai stasioner untuk nah, ini diselesaikan dulu. 4x plus 5 sama dengan 0, sehingga 4x sama dengan min 5. X sama dengan min 5/4. Baru cari nilai stasioner. Tadi ini X ketemu, sekarang cari Y sama dengan Fx ya, sehingga F min 5/4 itu dia jadi Fx ya, sama dengan mana dia, 2 kali substitusi X nya, min 5/4 kuadrat plus 5 kali 5 min ya per 4, nah itu min 3 sama dengan 2 kali 25/16 tambah min ya, ini ganti jadi min 25 ini jadi positif ya, jadi sudah dikuadratkan positif, sorry, ini per 4 min 3 habis 8.
25 per 8 dikurang. Nah, samakan penyebut. Ini jadinya 50 ya. Per 8 kurang. Ini kali 8 24. 24 per 8. Itu jadinya 24 per 8. Sudah? 25 min 25 min 49 jadinya ya. Ini dengan ini masih 25 tambah 24 minus 49 per 8. Nah, itu dia. Jadi sehingga titik stasionernya berapa? X, Y min 5 per 4, min 49 per 8. Ini dia. Terus yang ini apa? Ini nilai stasiun. Nilai stasionernya min 49 per 8. Udah. Sekarang jenisnya. Jenis stasionernya. Saya ilustrasikan dulu. Ini X nya berapa tadi? Min 5 per 4. Min 5 per 4. Nah, kita balik ke sini dia di F aksennya. F aksennya 4X plus 5, gitu kan? Hasilnya berapa? 4X plus 5 itu min 5 per 4, negatif. Di sini negatif. Nah, kita uji dia pakai 0. Kalau kamu bingung pakai aja 0. Nah, kalau di sini min 5 per 4, nolnya di mana? Di sini dia berarti di kanan ya. Ini kan negatif. Nolnya di kanan, dia mencari positif. Sini 0 berarti. Masukkan 0. 4 kali 0 0 plus 5 sama dengan 0. Plus 5 positif kan? Berarti di sini positif dia. Saya pakai di atas saja ya, soalnya ini biar enggak mengganggu. Di sini pasti negatif. Kalau enggak, kalian itu lihat saja. Di sini sudah negatif 5 per 4. Ke kiri pasti ke negatif dia. Ke kanan nyari positif pasti. Sehingga kalau kita gambarkan ini dia jadi negatif, turun dia. Turun, diam, positif lagi ketemunya. Nah, kalau gitu tandanya, tanda apa itu? Itu yang nomor 2. Berarti titik balik apa? Minim apa? Titik balik minimum. Sehingga jenisnya jenis titik stasioner adalah titik balik minimum. Titik balik minimum itu ya. Sudah? Nah, kalau sudah, kita coba yang nomor 2. Nomor 2, petunjuknya masih sama. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis titik stasioner dari fungsi berikut, kan masih begitu dia. Nomor 2, ini fungsinya fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 12. Nah dia 12x kuadrat plus 12. Nah, itu dia. Plus 12. Coba kita ulang soalnya. 3x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 12 ya itu. Nah, sekarang kita cari syaratnya apa? Jadi syaratnya f aksen x sama syarat stasioner ini ya, maksudnya sama dengan 0. Cari di sini f aksennya.
ini diturunkan, ini 3x pangkat 4 menjadi 12x pangkat 3 plus ini turunkan lagi 12x pangkat 2, terus turunkan lagi min 24x plus 0 gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kan f(x) sama dengan 0 sama dengan 0 ya. Nah, sekarang apa yang bisa dikeluarkan? Tarik dari sekarang x-nya. Ini kalau faktor KPK-nya dari 12 dan faktor yang bisa tarik 4 ini ya. 4 kali 3 12, ini 4 kali 3 12, 4 kali 6, 4 berarti ya. 4x tarik. Ini masih 3x pangkat 2 ya. Kan sudah tarik x-nya 1. Nah, ini ditarik 4 menjadi 3x. Ini min 6 itu aja ya, sama dengan 0. Sudah. Nah, sehingga dipisahkan ini 4x sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Kan itu dia. Yang berikutnya 3x kuadrat plus 3x menyatakan sebagai pembuat 0 tadi, min 6 sama dengan 0. Jadi ya, bisa enggak disederhanakan lagi? Bisa enggak disederhanakan lagi? Bisa. Ini seharusnya bagi 12 tadi ya. Ini 12 bisa. Nah, kalau enggak ini aja kita sederhanakan boleh. Ini bagi 12 boleh juga nih. Seharusnya tadi. Coba saya pakai aja 12 ya. Ini 12. Hilang. Ini bagi 12 berapa? 24 bagi 12 2 ya. Kalau ini juga begitu kan juga boleh ini. Ini bagi sama-sama bagi 3 masih x kuadrat bagi 3. Ini masih x, ini 2 0 sama kan ya. Tapi enggak usah pakai begini. Nah, kita dari sini saja langsung ambil dari sini dia. Sehingga ini masih, ini tadi 12 ya. Sorry, 12x. Ini masih x kuadrat plus x min 2 sama dengan 0. Nah, bisa kita faktorkan. X sama dengan 0. Berapa bilangan dikalikan supaya min 2 dijumlahkan supaya 1. Nah, min 2 plus 1 itu kayaknya ya. Sehingga ini coba dikalikan kebalik. Nah, ini dia x plus 2 x min 1 gitu dia. Coba kalikan min 2 jumlahkan plus 1 mau. X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan min 2. Yang ini x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Nah, sehingga di sini ketemu dia x sama dengan 0, di sini x sama dengan min 2, sini x sama dengan 1. Mana yang paling kecil? Ini. Berikutnya ini hari ini ya. Sehingga kalau saya ilustrasikan begini dia jadi. Nah, di sini x sama dengan min 2, x sama dengan 0, x sama dengan 1. Ini saya panjangkan lagi. Itu dia. X sama dengan 1. Nah, itu dia. Sekarang pertama yang dicari apa? Kita belum mencari nilai ya. Sorry. Kita cari nilai dulu. Dari nilai itu kita bisa nanti menentukan jenisnya ya. Cari nilai stasioner maksudnya. Sehingga untuk x sama dengan 2 min 2 ya, maka di sini f min 2-nya itu dia jadinya. Fungsi pertamanya apa tadi? Kan 3x pangkat 4, berarti min 2 pangkat 4 plus 4 kali min 2 pangkat 3.
min 12 kali min 2 kuadrat plus 12, sehingga ini menjadi 3, ini pangkat 4, 32 ya, pangkatnya positif ya jadinya. Ini kali 32, coba 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16, sorry 16 ini, 16 plus 4 kali, ini pangkat 3, pangkatnya ganjil, pasti ganjil hasil min hasilnya ya, 2 kali 2, 4 kali 2, 8, min 12, pangkatnya genap, positif pasti ini 4 plus 12, itu dia, 36 kali 4, 48, 3 kali 16, 48. Nah ini negatif jadinya min 32, yang ini min berapa nih ya, 48 plus 12, ini dengan ini habis. Nah, ini masih 32 dengan 12, 2, ini 2, 22 ya, 22 negatif min 22. Nah sorry, min 20 ya, ini kurang ini 0, ini kurang ini 20, berarti nilai stasioner untuk X sama dengan min 2 itu min 20. Untuk X sama dengan 0, maka F0, ini nilai stasionernya. Nilai stasionernya untuk X sama dengan min 2 nilainya min 20. Untuk X sama dengan 0, maka di sini 3 kali 0 pangkat 4 tambah 4 kali 0 pangkat 3 min 12 kali 0 kuadrat plus 12 sama dengan 12 ini ya. Ini kan 0, 0, 0, 12. Nah, untuk X sama dengan 0 hasilnya 12 nilainya. Untuk X sama dengan 1, F1 3 kali 1 pangkat 4 plus 4 kali 1 pangkat 3 min 12 kali 1 kuadrat plus 12 sama dengan ini 1, 3, 4, 12 habis dengan ini sama dengan 7. Sehingga titik stasioner itu sama dengan titik stasionernya B. Pertama min 2, berapa dia tadi itu? Min 20. Berikutnya P. Titik P udah anggap ya titik puncak, stasioner itu puncak. 0,12 B berapa dia? 1,7. Nah itu dia titik puncak. Nah dari puncak ini bisa kita sekarang mencari kalau dia min berarti di bawah, dari bawah berarti kalau dia dari bawah turun dia min ya, ini hasilnya berarti di kiri ini min, sudah pasti ini. Kan X sama dengan min 2, ke kiri dia min, berarti dari sini kalau dia negatif turun ya, turun sampai titik jenuh. Sekarang ke kanan dia akan nyari positif ini, nyari positif. Nah, kalau enggak diuji saja. Dari X min 2 ke X min 0 ada angka berapa di sini? Min 1. Coba min 1 pasti di situ dia. Coba min 1-nya uji, masukkan di sini. Uji dengan X sama dengan min 1, sehingga di sini fx-nya berapa tadi? 3x pangkat 4, biar kalian lebih jelas. Kalau siapa tahu belum bisa menghayal ya, belum bisa menghayal.
4x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 12. Nah, kita pakai uji min 1 ya. Ini sama dengan 3 kali min 1 pangkat 4 plus, ini kan, nah bukan itu, F aksennya tadi ya, sorry. Uji F aksennya, itu kan min 1 itu hasil dari F aksen. F aksennya berapa itu? F aksennya 12x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 24x sama dengan 0. Kayak gitu dia. Jadi sekarang min 1, x min 1. Pakai x min 1-nya. Ini 12 kali min 1 pangkat 3 plus 12 kali min 1 kuadrat min 12 kali min 1, 0. Nah, di sini dia min 12 tadinya ya, karena ini min. Ini plus 12. Ini plus 12, 0. Ini habis. Plus 12 positif. Nah, berarti positif ya. Nyari positif, kalau nyari positif naik. Kan ini berarti ini negatif. Ini positif. Itu dia. Secara otomatis ini pasti negatif ini. Coba kita uji pakai 1. Pakai berapa di sini? Setengah ya. Pasti positif, nyari setengah. Coba pakai setengah, secara otomatis sudah negatif nih, pasti turun. Pakai setengah uji nanti pasti hasilnya negatif. Nah, pakai 2 ini pasti positif lagi. Itu dia. Dengan batas-batasnya. Ini batasnya. Ini batasnya, ya. Itu. Nah, seperti itu. Sehingga jika bentuknya seperti itu, maka ini, nah, sekarang jenisnya, nah, saya pindah. Melihat gambar itu, kita buat di sini saja, hingga jenisnya. Jenis stasionernya sama dengan titik P. Berapa dia? Berapa yang pertama? Pertama min 2, min 20. Ini adalah min 2,20 kan sampai ini dia. Di sini kan. Berarti titik balik apa? Minimum. Nah, dari sini sekarang sampai sini. Berarti titik berapa itu? Titik P berikutnya berapa nih? Titik P 0,12. Nah, ini dia. Titik balik maksimum. Titik balik maksimum. Terus berikutnya apa lagi? Ini lagi. Itu titik B berapa itu? Titik B 1,7. Ini titik balik minimum lagi. Nah, itu tuh. Kalau bentuknya seperti itu ya. Itu. Nah, itu tadi. Untuk selanjutnya itu penjelasan Bapak. Untuk selanjutnya, nah Bapak ada soal. Sekarang coba ini diutak-atik. Ini soalnya. Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, dan jenis titik stasioner dari fungsi berikut. Yang nomor pertama, fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 6. Nomor 2, fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min setengah x kuadrat min 2x plus 3. Nomor 3, fx sama dengan 4x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12. Nomor 4, fx sama dengan x pangkat 4 min 8x kuadrat plus 12. Nomor 5, fx sama dengan x pangkat 4 min
4x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 12x min 8. Nomor 6, fx sama dengan 3x pangkat 4 plus 20x pangkat 3 plus 20x kuadrat min 96x plus 60 gitu ya. Nah, itu. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelumnya Bapak ucapkan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, ada salah dalam pengerjaan. Akhir kata Bapak akhiri dengan ucapan selamat belajar. Terima kasih. Bye bye.